Okay, I have recorded this class. Okay, right? Okay. So in IELTS writing, there are two tasks, task 1 and task 2. Task 1, academic and general training. So you have to choose what IELTS type that you wanna task. So this is the type of academic IELTS for purposing in study overseas. If you take general training, it means that you want to work at overseas. Jadi akademik ini digunakan untuk kuliah, tujuannya di luar negeri. Kalau general training ini digunakan untuk kalau kamu mau kerja di luar negeri. Jadi beda tujuannya ya. Jadi ada IELTS training, ada IELTS akademik. Lebih gampang IELTS general training. Nah, kalau akademik ini lebih sulit sedikit. Oke, untuk task 1 sekitar describe visual information. Jadi kita disuruh mendeskripsikan apa yang ada di situ, contohnya graph, chart, table, map, or process. Grafik ini bisa nanti perbandingan harga, bisa terus chart ini jumlah stok minyak di suatu negara juga bisa. Table ini juga bisa tentang bahan-bahan jualan. Map ini juga bisa tentang menggambarkan suatu tempat gitu. Kalau proses ini biasanya tentang proses dari bahan mentah menjadi siap edar. Contohnya kayak misalkan proses pembuatan oil gitu ya. Dari crude oil, minyak mentah dan lain sebagainya sampai bisa didistribusikan. Jadi itu tipe-tipenya, tapi yang paling banyak adalah tipe chart dan graph. Ini adalah the most appearance on the IELTS writing task 1. Kalau di task 2, for academic and general training, write an initial posting to a point of view or comment or problem. Jadi di IELTS task 2 itu nanti kamu dimintai pendapat tentang suatu isu. Disuruh berargumen kita setuju atau enggak setuju, atau disuruh memberikan pandangan tentang keduanya gitu. Misalkan tentang efek parenting orang tua terhadap prestasi anaknya. Nah, itu apakah kamu setuju atau enggak, atau bisa aja keduanya, bisa mempengaruhi, bisa juga enggak. Karena banyak juga orang tua yang biasa-biasa aja tapi anaknya luar biasa, dan banyak juga orang tua yang luar biasa tapi anaknya malah sulit diatur. Nah, terhadap fenomena tersebut kamu disuruh memberikan argumen. Biasanya kayak gitu ya. Jadi waktu yang diberikan task 1 dan task 2 itu 60 menit ya. Untuk task 1 20 menit, sedangkan untuk task 2 40 menit. Nah, jumlah kata yang harus kamu tulis di task 1 itu 150 kata, sedangkan task 2 itu 500 kata. Jadi 500 plus 150 menjadi 650 kata dalam waktu 60 menit.
Okay, the important task 2 is more important for your final band score. Karena di task 2 itu kamu diuji pemikiranmu, bagaimana cara kamu berpikir sistematis atau enggak, itu di task 2. Karena kita disuruh memberikan argumen. Okay, and the question? No. Okay. Next to the strategy, yeah, here are the strategy. So understand how the test is marked. Jadi pahami bagaimana tes itu dinilai. Yeah, knowing the marking criteria will allow you to give the examiner exactly what they need. Jadi kalau kamu udah mengetahui kriteria penilaiannya, ini akan membuatmu bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh si examiner atau si penilai. Kriterianya apa di dalam IELTS writing? Nah, ini kriterianya. Writing is just using for criteria. Jadi tulisan kita, writing, hasil penulisan kita di judge atau dinilai berdasarkan 4 kriteria. 1, task achievement, apakah jawaban kita sesuai dengan apa yang diminta. Contohnya, tolong kasih pendapat tentang global warming, tapi kita di situ malah membahas tentang ekonomi keluarga, kan nggak masuk, nggak achieve. Jawabannya tuh nggak matching, jawabannya nggak sesuai. Kemudian coherence and cohesion, apakah sesuai antar kalimat, logis atau enggak, masuk akal atau enggak. Nah, itu. Kemudian lexical resource, itu seberapa banyak kata yang kamu kuasai. Misalkan kayak cutting edge technology, itu adalah teknologi mutakhir. Kemudian crucial itu artinya sama dengan penting. Tapi kamu juga harus belajar gimana cara menggunakan kata-kata tersebut ya. Kayak crucial itu sama dengan important, sama dengan essential, sama dengan matter. Jadi untuk mengatakan penting itu bisa aja dengan banyak kata. Tapi untuk menggunakan mana kata yang tepat, ya dipelajari dulu. Gimana cara penggunaan kata ini, dan lain sebagainya. Tapi untuk pertama, tulis dalam kata yang paling termudah yang kamu pahami. Baru setelah selesai, review, kira-kira bisa diganti kata apa ya yang sekiranya lebih baik, yang mengindikasikan bahwa saya memiliki banyak kosakata. Jadi kayak gitu dinilai di lexical resource. Kayak misalkan, this product is highly recommend. Produk ini sangat recommended, is highly recommended, sangat recommend. Nah, recommended biasanya itu pasangannya dengan highly. Itu udah pasangan ya, namanya collocation. Nah, kata-kata yang seperti itu kalau digunakan itu bisa meningkatkan skor. Karena si examiner tahu, oh berarti anak ini menguasai banyak sekali kosakata. Jadi penilaian lexical resource-nya itu bagus. Oke, kemudian untuk yang keempat yaitu grammatical range and accuracy. Jadi grammar apakah bagus dan akurasinya apakah tepat gitu. Misalkan grammarnya benar nih, grammarnya dia contohnya misalkan contohnya misalkan dia nulis this
the product will be launched soon. Nah, the product will be launched soon. Produk itu akan segera di launching, segera. Nah, ini secara grammar benar ya, benar. Tapi secara secara konteks, misalkan di soal itu mendeskripsikan tentang masa lampau, maka ini harus dirubah menjadi would, karena di masa lampau gitu ya. Kejadiannya di masa lampau disesuaikan dengan konteks. The product will be launched soon at the time, misalkan ya. Nah, at the time would be launched soon at the time. Nah, itu akurasi. Maknanya tergantung konteks. Konteksnya apakah dia past tense, apakah dia present tense, apakah dia future tense. Okay, and the question? Iya, lumayan sulit sekali. Lumayan sulit. Apalagi itu kemarin itu saya tidak mengulang-ulang segala, soalnya saya sibuk kerja juga, jadi saya kalau lihat teks ini excitement, Iya. coherence dan cohesion. Kalau malam ngapain? Nah, malam juga ngajar. Kadang kalau pagi ya begitulah ya. Kalau malam ngajar? Iya. Ya, kalau malam mau tidur, sejam mau tidur itu bisa dilihat rekamannya atau catatannya atau PDF dan Microsoft Word yang udah dikirim. Iya itu udah apa sudah saya ikut itu. Nah, jadi belajar IELTS emang harus tiap hari. Kalau nggak gitu, ya nggak kecapai target, lama ngecapainya. Iya. Okay, any question? Lanjut dulu lah, nanti baru saya ini. Oke. Nah, ketika udah tahu, understand how test is marked, kemudian yang kedua adalah kita udah tahu kriterianya, ini tadi seperti yang ada di bawah. Terus kemudian kriterianya yaitu tadi job achievement, coherent, cohesion, lexical resource, grammatical range, and accuracy. Jadi ini itu nanti akan dinilai task achievement. Misalkan Mas Sita dapat 6, coherence and cohesion dapat 7, lexical resource bahasanya bagus, banyak kata-kata yang dipakai, kata-kata yang nggak biasa tapi presisi penggunaannya dapat 8. Kemudian grammatical range and accuracy, ada grammar yang nggak akurat, kurang artikel dan sebagainya, dapatnya 6. Maka skor akhirnya untuk writing tersebut bisa 6,75. Dan ini biasanya akan dibulatkan ke atas, jadi skornya akan menjadi 7. Kalau misalkan skornya 6,1 atau 6,2 mungkin akan dijadikan 6,5. Jadi kayak gitu. Biasanya dibulatkan ke atas dikit. Nah, seperti itu. Kemudian paraphrase the question. Okay, is this the best to paraphrase the question in the first paragraph? You can do this by using synonym. Seperti yang udah aku katakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa paraphrase itu sangat penting sekali di IELTS
tes, baik di reading, listening, writing, speaking. Misalkan kalau di speaking, si examiner nanya A, kita juga bisa menggunakan sinonim dari kata A. Jadi nggak harus sama dengan apa yang diucapkan oleh examiner, tapi maknanya sama. Kita menggunakan sinonim. Nah, itu mengindikasikan bahwa kamu kosakatanya itu banyak dan faham. Kalau kita mudah parafrase, jadi paraphrase itu cuma ngubah kata aja, tapi maknanya sama gitu loh ya. Ya kayak apa ya? Kayak important itu juga sama dengan crucial, itu sama-sama penting, cuma beda kata tapi maknanya sama. Tuh pentingnya. Nah, biasanya yang paling mudah di parafrase itu adalah di first paragraph. Karena kita tinggal memparaphrase judul aja. Jadi di as writing itu ada judulnya gitu loh. Ada judulnya. Nah, judulnya itu bisa nanti di paraphrase, diganti, baik dari subjek dijadikan objek, dari objek dijadikan subjek, itu bisa juga dibolak-balik gitu loh. Pokoknya nggak persis dengan perintah yang di atas atau di title atau judul. Kemudian write overview. Jadi tulis overview atau gambaran umum. Write your overview, pick 3 or 4 of the main features and write about them generally without referencing any data. Jadi tulis gambaran umum. Setelah kamu lihat tabel dan perintahnya, kamu berikan overview, pandangan umum gitu ya. Setelah paraphrase dari judul, kemudian kamu memberikan pandangan umum atau summary secara singkat lah. Misalkan di situ bercerita tentang jumlah cadangan oil di negara-negara Asia. Nah, itu biasanya nanti ada grafik atau bar. Misal Jepang memiliki sekian, Indonesia memiliki sekian, negara Cina memiliki sekian. Nah, itu kalau beda-beda, ya kamu bisa aja mengatakan cadangan oil di setiap negara di negara Asia berbeda-beda dari mulai sekian sampai sekian gitu contohnya. Itu yang namanya overview. Jadi kan nggak disebutin satu-satu langsungan. Misal Cina 20 barel, kemudian Jepang 50 barel, Indonesia 100 barel dan lain sebagainya. Yang awal-awal itu nggak usah disebutin satu persatu, melainkan overview-nya, gambaran umumnya. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang keempat, support the main features. Jadi in your paragraph, support the key features with the data in the information given to you. Jadi di paragraf baru selanjutnya, nah paragraf pertama tadi kan mengganti judul dengan paraphrase, kemudian memberikan gambaran umum dari isi data. Yang paragraf berikutnya kamu menggunakan support the main features, menggunakan data yang udah ada di soal, misalkan tentang jumlah dari cadangan oil setiap negara Asia tadi pada tahun 2000 sekian, 2001 sekian. Nah, itu kamu bisa mulai tuliskan di situ.
Kemudian yang terakhir, check your work, check your report for spelling and grammar mistake. Jadi nulis di awal-awal, jangan terlalu memikirkan grammar dan spelling atau kata ini benar nggak ya penulisannya, tapi fokus ke penyelesaian. Jadi udah selesai nih, udah 150 kata selesai, baru cek spelling dan grammar. Make sure that the data you mention is also accurate. Oke? Pastikan bahwa data yang kamu tulis itu akurat. Kalau Jepang memiliki 50 barel, sedangkan kamu di situ menuliskan memiliki 40 barel, ya dia akan dinilai salah gitu ya, dan mengurangi skor. Jadi pastikan juga data yang ditulis sesuai dengan perintah soal. Okay, any question before going to the task or practice? Any question? Tidak ada. Ketikanya sebentar kerjakan soal ini agak heng-heng ini. Sayangnya. Tidak apa-apa kan? Okay. Nanti ya. Ya, tidak apa-apa. Okay, then next I will share screen. It's called academic writing strategy. Practice test 1. Okay. Practice test 1. Practice test 1. Kenapa tidak bisa? Practice test 1. Okay, have you seen? Yes. Okay. Okay, I will give you 20 minutes to do the task. So the strategy that I have mentioned before, you can use in this practice IELTS writing task 1. Okay, this is the question. This is the question. Oh my god. Oh my god. Kerjakan sama sudah kayaknya dulu dijelasin saya kok bingung ya. Nah, Aduh, itu bisa langsung. bisa dibaca itu ya. The proportion of male and female student enrolled in 4R related course at the UK institution in 2011 is depicted in the graph below. Summarize the data by choosing and highlighting the key elements and draw comparisons where appropriate. Jadi kamu disuruh menuliskan 150 kata dari dari bar tersebut. Di situ ada data nih. Jadi proporsi dari laki-laki dan murid perempuan yang terdaftar di 4 kos atau jurusan yang berkaitan tentang art atau seni. Di situ ada film study, ada visual art, ada sociology, ada music and performing art di UK, di institusi UK.
di perguruan tinggi negeri atau swasta di UK, kita nggak tahu, di tahun 2011 yang digambarkan di gambar tersebut. Jadi kamu disuruh menggambarkan keadaan berdasarkan data tersebut ke dalam 150 kata. Caranya gimana? Caranya seperti yang udah aku jelasin tadi. Aku kirimkan dulu mungkin ya yang strategi tadi, IELTS Writing Task Strategy. Udah kekirim ya di WA. Halo Mas Suta. Iya sudah. Saya lagi Ya, baru mau oke. buka. Waktunya 25 menit ya. Sebenarnya waktunya itu 20 menit. Cuma ini waktunya 25 menit tambah 5 menit. Nah, nanti setelah 25 menit atau berarti berapa ya? 9 10 ya. 9 10 tambah 22. Ya, 9 10-an lah, 22 menit. 9 10-an nanti dapatnya berapa? Coba dikirimkan aja. Oke. Bisa lihat. Tapi jelas ini kan ya, apa? Yang ada di Microsoft Word. Jadi Mas Sita bisa lihat itu sambil mengerjakan, bisa ditulis tangan, bisa ditulis pakai handphone, terserah. Oke, silakan dikerjakan. Oke, ambil copy your answer. No, wait. Berapa kata? Jadi Berapa itu? 100 kurang 50 kata. Ini word 100 karakter 483. Nah, yang dinilai adalah 150 kata. Jadi kurang 50 kata. Okay, no problem because the practice. Okay, ini write at least. Itu di situ saya tulisnya make, harusnya di situ male. In visual art male student. Mana? Harusnya tulisnya make. Ini. Dan di in visual art. No. Di sampingnya ini around ini. Ya. In visual art male student. Nah, Harusnya male. kayak gini kan termasuk ini ya, apa namanya? Spelling ya. Nah, tadi udah dinilai di awal-awal, ada spelling, ada grammar dan sebagainya. Nah, itu tadi termasuk spelling atau grammar and accuracy. Ya, coba aku buka lagi. Ya, kalau ini punya Mas Yuta, jadi ba atau chart ya. Harusnya the chart shows the number of male and female student in four. Nah, ini ya. Ini nggak bisa dirubah ini. In four art related course. Jadi di 4 kursus yang berkaitan tentang art atau seni. Jadi seperti itu ya. At a UK institution in 2021. Jadi ini harus diubah menjadi info art related course. Tetap harus info art related
Jadi seperti ini. Karena ini for lebih dari satu, maka course-nya tambahi s. Does. Harusnya seperti ini. Kemudian music and performing art is, ya, atau are the highest, harusnya musik, music and performing art are the highest number, ya, atau boleh juga total. Tapi kalau udah apa namanya, udah ada highest, itu dihilangi aja. Nih, music and performing art are the highest number of student enrolled, ya, terdaftar kayaknya. Kemudian there are about 13 male and around male. Nah, iya kah? Male kan ada berapa ini? Ada 200-an. Oh iya, salah tulis harusnya 200. Saya banyak banget, make lah. 200 dulu. Nah, seperti yang gue katakan tadi ya, bahwa harus 220 kan itu? presisi. Ya. Jadi yang 300 itu ini sekitar lebih dari 200. Cuma ini ya sekitar 230-an lah. Ini kan di atasnya garis sedikit nih, yang biru. Biru kan mil kan ya. Paling ini 230 lah kira-kiranya. Kalau enggak 250. Segitu. Jadi harus betul-betul diteliti nih. Kalau skalanya pas kayak ini, kayak di visual art yang oranye ini, yang aku tunjuk ini berarti 200 pas karena pas di garis. Kalau di atasnya dikit ya berarti 210 atau 220 atau 230 segitu. Kira-kira segitulah. And around 280 female. Nah, female-nya ini di sini lebih sedikit ya. Nah, paling 8. iya paling ya 200 lah. Ini 210. Kalau ini jumlahnya 480 berarti ini 250, ini 230 ya. Kan ini totalnya nih 480 nih, kira-kira di bawahnya 500. Berarti karena biru male ini lebih tinggi daripada female dan sedangkan ini 480, maka dikira-kira ini 250, sedangkan yang female yang oranye ini berarti 230 ditambah 250 480 sama dengan total student. Oke? Tadi saya nggak fokuskan hitung yang yang biru-biru, yang hitam-hitam nih. Iya, oke. Jadi lain kali harus waspada. Saya Oke. Ini berarti mil sekitar 250 ya. 25 mils. Kemudian 230. Female student. Oke. Sosiologi has, harusnya sosiologi has ya. Bukan about tapi has. Oke. Sociology has about 40 males, karena ini ya lebih dari satu males, but female student reach around
200 and okay. In visual art, male students are about 150. Yeah, tak? 150, yeah, okay. But female student reach around 200, okay. And film study also shows more female with about 230, okay, 220 student compared to 120 males. In conclusion, male student had lower than female student dominate all 4 art course in 2011. Oke, secara tes achievement hampir masuk ya masuk lah. Secara tes achievement sesuai dengan yang diperintahkan. Kemudian dari grammar and accuracy ada beberapa yang keliru. Nah, and ya, kata-kata and, then itu sebaiknya enggak di awal kalimat ya. Kalau kayak gini nggak apa-apa. In visual art, nah itu termasuk keterangan yang berada di awal. So more females with about, okay. Secara, namun yang harus diperhatikan adalah ini tadi cuma 100 kata. Yang diminta minimal 150 kata. Oke. Mari coba lihat contoh band yang 9 nih. Apa bedanya? Coba ini kita cek berapa kata di review word count. Nah, ini 183 kata. Nah, yang diminta itu at least setidaknya 150 kata. Jadi kalau ngelebihi 150 kata itu nggak apa-apa, asalkan nggak terlalu banyak banget. 180, 170, 190, maksimal 200 lah, nggak apa-apa. Karena yang diminta 150 kata. Oke. Ini kita bahas. Bye. Oke. Ini the bar chart illustrate. Nah, ini aku katakan. Jadi illustrate sama dengan source ya, sama dengan source, sama dengan describe ya. Describe. Nah, kata-kata ini nih perlu diperhatikan. The number of male and female students who enroll ya, yang terdaftar di 4 different art related course. Nah, tadi di contohnya adalah 4 art related course. Karena film study, visual art, sosiologi kan beda-beda. Jadi kita bisa menambahkan kata different ya. Different. Sebenarnya adalah 4 art related course, tapi ditambahi different juga mempertegas dari keempat course tersebut gitu ya. Ada film study, ada apa tadi? Ada sosiologi, art, music. Nah, itu tadi at UK institution and 2011. Jadi di sini yang dirubah adalah apa nih? Illustrate dan ditambahi who enroll ya, who enroll yang terdaftar. Yang terdaftar di 4 kos seni yang berbeda di perguruan United Kingdom.
Nah, biasanya untuk menggambarkan overview awal-awal itu kayak gini, overall atau in summary bisa, atau in general juga bisa. Jadi ini kata lainnya ya. The chart reveal. Nah, reveal itu artinya adalah sama dengan describe. Describe di atas ini sama, shows sama. Itu adalah kata-kata yang memiliki arti yang sama. The woman outnumber, ya. Outnumber itu artinya higher atau lebih melampaui, ya, melampaui. Nah, kamu bisa tahu kayak gini dari mana? Dari nanti kebiasaan. Jadi seperti itu. Man in most of the course. Karena kalau kita lihat ini apa namanya? Wait. Something else present. Nanti kalau sudah selesai itu, nanti boleh saya dikirimin yang ini, yang hijau-hijau ini, yang sudah ditambah-tambahin ini Oke. filenya. Oke. Oke. File-file hijau-hijaunya. Oke, udah kelihatan ya? Ya sudah. Oke, wait. Something else. Aku mau menunjukin nih. Tunjukin practice one. Nah, ini kan mayoritas female-nya itu lebih banyak daripada male. Yang biru kan male ya, yang oranye ini female. Jadi di jawaban tadi, ntar aku ini aja ya. Di jawaban tadi, jawabannya tuh ini. Nah, di jawaban ini, most ya, men, the woman outnumber men in most of the case. Jadi ini secara generalnya bahwa jumlah female enrollment atau perempuan lebih banyak. Yang paling banyak laki-laki cuma di music and performing art. Selain itu, sociology, visual art, film study ini banyak perempuannya. Jadi disimpulkan most of the course. Nah, women lebih banyak dari men atau laki-laki di majoritas atau di mayoritas course. 3 banding 1 nih. Di sini cewek dominan di 3 course, sedangkan ini cowok dominan di 1 course doang. Maka secara kesimpulan women outnumber men in most of the course. Jadi itu pandangan-pandangan yang akan terlatih seiring kita biasa mengerjakan soal. Jadi gitu ya. Nah, setelah itu dilanjutin nih, except, kecuali for music and performing art were men slightly exceeded. Nah, exceeded itu lebih tinggi sama dengan outnumber. Jadi kayak gitu. Jadi banyak sinonim gitu loh. Sama juga ini lebih banyak, lebih tinggi. Sama aja, sama dengan melampaui, exceeded. Slightly, sedikit. Karena kan kalau dilihat ini, antara female dan male perbandingannya cuma sedikit. Ini perbedaan jumlahnya. Kalau ini kan tinggi nih, female tinggi, male sedikit sekali. Sosiologi memang
sosiologi mayoritas perempuan sih. Makanya biasanya yang pintar membaca pikiran itu perempuan. Oke. The largest gender. Nah, the largest itu bisa sama dengan the highest, sama dengan the highest, the largest juga bisa, atau the largest atau highest ya biasanya ya, bisa aja. Bisa. Gender gap. Gap ini selisih ya, selisih. Misalkan orang-orang kan biasanya mengatakan ada gap yang tinggi nih antara si A dan si B, itu namanya jarak ya. Was observe. Kenapa kok menggunakan was observe? Kenapa? Tahu? Mesta? Hello? Can you hear my voice? Hello? Hello? Can you hear my voice? Hello? Aduh, hilang. Hello? Can you hear my voice? Hello? Yes. Oke, itu loh. The largest atau the highest gender gap was observed. Kenapa kok was observed? Kenapa? Dia observasi begitu kan? Observasi. Ya, kenapa kok enggak is observed? Ini termasuk kalimat apa? Kalimat tinggi. Kalimat aktif apa kalimat pasif? Kalau ed berarti pasif. Iya. Pasif itu kan to be plus verb 3. Ini observe nih verb 3, ini to be. Iya. Ini bisa Sudah melakukan is, observasi gitu kan? terobservasi atau apa ya? Tergambar gitu loh. Tergambar. Jadi the larger gender gap, perbedaan atau perbandingan atau jarak gender tertinggi antara male and female was observed, diketahui. Sama dengan ini diindra, apa ya? Diamati, teramati loh. Karena ini lampau di tahun 2011, jadi menggunakan was. Kalau masa sekarang ya is observed. Kalau karena masa lampau 2011 was observed in sociology, seperti yang aku katakan tadi, bahwa jarak antara male dan female itu jauh sekali di sosiologi. Yang lain tuh agak dekat-dekat lah. Yang paling dekat musik and performing art. Itu adalah untuk menggambarkan secara umum. Nah, jadi itu di ini ya, di paragraf setelah paragraf pertama, paragraf summary itu enggak mengulik angka dulu, tapi mengulik secara general. Ini lebih tinggi daripada ini lebih tinggi daripada ini, tapi angkanya enggak disebutkan dulu. Oke? Where women comprise more student than men. Jadi di ini sosiologi female lebih banyak daripada male. Nah, di sini menggunakan kata woman juga bisa, karena woman nama lainnya kan female. Nah, itu yang disebut paraphrase. In terms of male enrollment, dalam hal pendaftaran cowok, ya, music and performing art was the most popular course with 260. Tadi aku katakan 250, tapi ternyata 260. Nah, itu nggak apa-apa, beda sedikit. Yang dinilai itu adalah kalimat kita, bukan presisi. Angkanya itu harus presisi, tapi
Enggak. Andai kan kita menuliskan 250, yang satunya ini 230, kan totalnya sama 480 sesuai total yang terdaftar di Music and Performing Art. Jadi seperti itu. Andai kan ini kita tulis 250 juga boleh. Berarti yang ini harus 230 karena 230 tambah 250 480 totalnya sesuai dengan ini. Totalnya sesuai dengan ini, yaitu 480 atau di bawah 500 sedikit. Nah, seperti itu. Baru di ini masuk nih apa? Intinya yaitu menyebutkan angka 2860 dari total 510. Music and Performing Art with the element of the total. Nah, ini keliru nih. Ini harusnya 480, bukan 510, tapi 480. Berarti kalau 480 untuk man, berarti female-nya berapa? Kalau man-nya ini 260. Bagaimana tadi kau bilang? Apa? Totalnya, Apa tadi kau bilang? totalnya 480. Ya, Male-nya atau laki-lakinya 260. Berarti female-nya sebelah berapa? 220. Ya, 220. 220. Ya. This was followed by visual art and film study. Nah, ini diikuti oleh visual art dan film study. Nah, diikuti oleh visual art dan film study karena ini lebih besar kedua. Biasanya itu memang diurut mendeskripsikan dari yang terbesar ke yang terkecil atau dari yang terkecil ke terbesar. Jadi diurut gitu. Karena yang terbesar adalah music and performing art, maka bisa juga membahas dari sini, dari music and performing art. Dibahas nih di sini music and performing art the most popular course. Diikuti oleh visual art and study where men accounted for. Nah, ini baru dituliskan secara rinci 80, 160 respectively, artinya adalah masing-masing ya, masing-masing. Secara berurutan. Berurutan. Jadi kayak gitu ya. The least favored course for men was sociology. Nah, yang paling sedikit least favored course for men untuk laki-laki adalah sosiologi. Nah, ini laki-lakinya cuma segini doang. Nah, terakhir habis membahas music and performing art, membahas visual art and film study, kemudian membahas yang paling sedikit. Nah, kayak gitu. We're nearly 60 student out dari, ya, out of itu dari, totalnya sekian. Out of itu dari. Kata-kata gini nih perlu dihafal ini. Least favored course for men, paling sedikit untuk apa ya, paling tidak diminati. For men, untuk laki-laki. Kemudian yang terakhir adalah setelah di sini membahas tentang in term of male enrollment, maka paragraf selanjutnya menjelaskan tentang dari sisi perempuan. Regarding male female enrollment, sociology was the most preferred. Jadi kalau tadi sosiologi itu tidak paling diminati oleh laki-laki, maka sebaliknya sosiologi sangat menjadi bahan acuan atau sangat menjadi preferensi kos untuk perempuan. 240 dari 300 yang terdaftar, jadi cuma 60 nih, cuma 60 laki-lakinya.
perempuannya 240. This was followed by visual art and film study where women made up 20 and 22, 222, 220 and 240 student dari 400 dan 400 sama ya antara jumlah dari visual art and film study. Ini sebenarnya ini enggak 400 sih. Sebenarnya ini harusnya 380-an lah. Cuma ya udahlah, ya, anggap aja ini mepet garis ya. Jadi 400 pas. Jadi kayak gitu. The least attractive cost, jadi apa ya? Cost yang paling tidak menarik bagi perempuan, for women. Paling tidak menarik itu adalah music and performing art with only 250 students out of 10. Kenapa? Karena hanya di music and performing art perempuan jumlahnya lebih sedikit, sedangkan selain di sini perempuan mayoritas nih. Ini menguasai. Berarti kan paling nggak diminati oleh perempuan ya music and performing art. Oke, any question? Any question? Oke, ini terkait. Coba Mister tadi ya kasih tunjuk apa? Yang jawabannya Miss, jawabannya. Iya. Berarti kan saya bisa pakai situ debar, chart, describes gitu. Iya. Bisa kan? The bar chart, Baru kan? source atau describe atau reveal juga boleh. Reveal juga boleh. Oh, refill. Ya, reveal nih kata-kata yang jarang kita dengar. Berarti semakin aneh itu didengar tuh bahasa Inggris, semakin tinggi nilainya tuh. Iya. Kalau umum kayak saya lagi jelek. Ya, kalau yang paling umum ya source sama describe ya. Kalau yang udah levelnya lebih tinggi dikit, illustrate, lebih tinggi sedikit, reveal. Nah, jadi bahasa Inggris itu ada hierarki kata gitu ya. Kata yang benar-benar kayak find menemukan, invent menemukan, discovery menemukan, semua artinya sama, tapi penggunaannya beda. Find. Penggunaan, iya. Berarti kalau semakin di atas itu kata-kata, ya makin tinggi lah ya. Iya, jadi kayak gitu. Ya nanti dipelajari aja ini. Setelah kelas, pas nyantai-nyantai gitu. Ya, Tapi saya sudah dibuat belajarku agak-agak ini kan, walaupun masih Iya. kacau ya. Ya belajar tuh bertahap, lebih baik. Lama-lama juga ngelihat sejenak gini, oh udah paham, udah langsung nih. Misalnya ada tabel gini, oh berarti kalau dari sisi ini, oh dilihat female lebih dominan nih, perempuan lebih dominan di film study, visual art dan sosiologi. Oh, berarti aku harus tulis catatan female dominan di 3 kos. Laki-laki hanya 1 kos. Itu berarti secara overall, secara summary, perempuan lebih dominan di setiap kos, di setiap jurusan. Namun perempuan gak begitu tertarik ke musik and performing art karena jumlahnya lebih sedikit daripada laki-laki. Yang lainnya paling mendominasi. Sedangkan untuk laki-laki paling gak minat, jumlahnya paling sedikit di sosiologi. Jadi kalau kita udah terbiasa melihat bar kayak gini, cepat menyimpulkan itu. Jadi sekaligus cepat menulis gitu. Cara nggak langsung. Pokoknya ingat ya, caranya 1 paraphrase judul. Nah, ini judulnya, proportion judul. Nah, di paraphrase. Yang kedua adalah summary dari seluruh isi grafik atau bar secara ini general. Baru di paragraf selanjutnya masuk ke
rinci. Rinci itu berarti menuliskan ini jumlah orang atau jumlah barang secara rinci sesuai dengan angkanya. Ya, yang terakhir dari sisi yang belum dibahas. Karena sisi pertama tadi membahas in term of male enrollment, pendaftaran dari laki-laki, maka yang belum dibahas adalah dalam konteks female enrollment, yaitu pendaftaran di female atau di perempuan. Jadi ini udah tercover semua, dari sini udah tercover secara seluruhnya isi grafik ini. Nah, kalau di sini tadi kan nggak dijelasin sama Mas Sita dalam kondisi female seperti apa, dalam kondisi male seperti apa, secara general perempuan lebih tinggi di berapa bidang, laki-laki lebih tinggi di berapa bidang. Okay. Any question before ending this class? Oh, ini Mister. Nanti yang hijau-hijau ini yang sudah ditandai, dikirim Mister, besok belajar kembali kata-katanya. Gitu. Oke. Siap. Ya. Oke. Hopefully this class will be beneficial for us for today and in the future, and hopefully you will get your desired score in IELTS test next time. Okay, and thank you for joining this class, and see you on the next time. Oke, see you.